Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Praditya, NPM 2375806 dari Teknologi Rekayasa Internet Kota Negeri Lampung. Jadi ini saya akan hands on ya, untuk lab 19, ya 19 keempat tentang implementasi di MVPN fase 3 spoke to spoke topologi. Ya, jadi sini sudah kita buka dan di sini eh, topologinya itu sama seperti yang sebelumnya ya. Cuma di sini kita ada agak sedikit merubah. Di sini tetap sama ternyata ya. Oke, ini kita on saja, terus kita save. Mari kita klik kanan, simpan install, simpan install. Ini belum on. Install. Ini kita biarkan biar running gitu ya. Oke, nah ini kita klik. Oke. Nah, jadi di sini di fase kita akan sebenarnya kan ke fase satu ya. Nah, sekarang di fase 2. Oke, objeknya itu. Jadi kita akan build network konfigurasi, basic konfigurasi ya. Dan ini sudah kita lakukan di lab sebelumnya ya. Lalu di part 2 kita konfigurasi di VPN fase 3 lalu aplikasi. Jadi untuk konfigurasi sudah sama ya. Jadi di sini itu di part 1 itu jadi kita akan set network topologi dan konfigurasi basic ini adalah notabene konfigurasi ya. Jadi di sini sudah topologinya sama seperti file konfigurasi dari lab dengan lab di MVPN fase 1 up to spoke topologi ya. Jadi di sini, nah di sini akan saya jelaskan ya. Jadi intinya di topologi ini di fase 1 itu ketika kita terhubung ke ketika kita ping dari router 3, nah ini kita lihat gitu ya. Enable exit. Kita dari ini ya. Nah, kita transfer coba ini ke sini. Ini router 2 ya, router 3 ini di sini tiga satu ya. 172 16 31. Nah, maka dia akan selalu mengarah ke hub atau sebagai pusatnya di sini. Itu apa namanya di VPN fase 1 ya, fase 1 ya. Di sini. Jadi setiap router 3 atau router 2 ya ingin berhubungan dan antara ini ingin saling ngeping atau ngirim frame dan lain sebagainya ya, maka dia harus melewati atau harus ke router satu dulu karena sebagai hubnya ini kan sebagai sebagai spoke ya, atau client ya. Jadi setiap router satu router dua yang ini ke router 3 dia tidak seperti ini, tidak akan router 3 ya di sini dia enggak, tapi dia balik ke router satu baru ke router 3 seperti ini ya. Ini kan satu satu itu kan yang di sini, terus 3 yang di sini ya. Kalau misalnya kita melakukan hal yang sama di sini, kita tes yang 172 ya, titik 16 titik 211, dia akan melakukan hal yang sama. Nah, kita juga kalau misalnya ping ke sini, coba ya, kita copy, ini kita laser, nah maka dia akan tetap ke tersatu dulu. Nah, ini sangat tidak efisien ya, jadi dia tuh akan memberatkan dan juga akan sangat lambat ketika banyak request ya. Jadi ketika dua kali saling berhubungan atau dua kali saling berhubungan, maka dia akan terbebani trafficnya karena dia tidak langsung seperti ini. Maka dia akan filter satu, filter dua, filter dua, filter satu dulu, baru filter tiga kayak gitu ya. Nah, di fase 3 itu kita akan membuat seperti ini. Jadi router 2 dan router 3 itu akan saling terhubung. Namanya spoke to VPN tunnel. Nanti dia akan eh, MGRE. Jadi dia M-nya itu kalau nggak salah multiple ya. Nah, beda kan dan M jadi info ini
MD Gmat ya. Aduh, ini nggak ada ya penjelasannya. Jadi dia seperti itu ya. Jadi intinya itu router 1, router 2 dan router 3 ketika ingin saling berhubungan itu tidak ke router 1 dulu. Ya, lebih seperti itu ya. Ini kita langsung saja konfigurasi router 1 ping. Ini 21 ini loopback. Ini satu ini loopback dari ini ya, loopback kosong, loopback 0, di router 2 dan router 3 ya. Oke, berhasil. Lalu kita tracer dari router 2 ke router 3 ya. Oh, ini loopback. Oh, ini udah ya tadi, jadi kita udah nyoba ya. Maka dia akan langsung seperti ini ya. Nah, kalau di router 3 dia kita sama. Nah, ketika kita virus, ya, maka dia di sini ya. Dia menggunakan 01 dan mengarahnya ke sini via. Tuh. Dari ini setiap malam itu via via 1 1 1 1 yaitu di sini ya kandung 1 ya. Nah, di router 3 juga akan sama ya. Kalau kita ingin lihat vianya. Nah, jadi kita akan ke part 2 yaitu konfigurasi VPN fase 1. Ya, sebenarnya cukup mudah ya. Kita hanya perlu merubah sedikit saja untuk terminal, masuk ke data sana 1, lalu kita rubah modenya. Ya, misalkan Gerai IP. Nah, di sini kita rubah menjadi multi point. Jadi channel mode Gerai multi point. Oh, ini multi point. Nah, nomor konfigurasi channel untuk baik langkah sementara. Nah, sementara kalau misalnya dia MGRE, jadi poin itu multi point. Jadi titik banyak titik ya. Jadi tidak harus melewati pulsa. Misalnya point to point kan seperti ini ya. Point to point. Tadi kita router 1, dia hanya ada router 2 dan 3. Kalau ada router 2, ya, dari sini kita lihat, maka dia akan ada router 1 aja ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita hanya merubah di sini aja ya. Oh, ini destination-nya ya. Oh, berarti kita mau channel destination. Lalu kita baru channel. Nah, jadi kan kalau misalnya point to point itu kita harus masukin destination-nya, jadi dia terhubung ya. Nah, kalau misalnya ini dia tidak terhubung, jadi dia bisa kemana-mana aja gitu ya. Print. Oke, jadi di router 3 kita akan sama interface channel 1 itu kita lakukan channel destination, lalu kita channel mode ini DSE multi. Oke, kita kita pakai memory, jadi kita akan yang sama ya. Nah, oke, kita akan show file 1 gitu. Dia akan seperti ini ya. Kalau protokol multi ILI IP. Oke, kita akan modifikasi untuk apa nih di spok router to enable NHRP routine shortcut. Kita akan ke IP lalu IP NHRP shortcut di router juga ini channel 1 IP NHRP shortcut. Sudah.
Lalu di router satu masih sama elemen satu di sini IP, HRP, ini router satu ya sama-sama. Untung aja. INT skala satu, IP, HRP, regis. Jadi direct. Oke, nah sekarang kita akan memverifikasi. Oke, ketik router 2. Oke, ini kita sudah di router 2 dan setup lagi. Nah, dia bisa langsung ke router 3 tanpa melalui router satu atau tanpa melalui tunnel satu tunnel yang di sini ya. Jadi dia tidak harus ke router satu dulu, jadi dia bisa langsung. Ya. Kalau misalnya kita di sini di router 2, ini kalau router 3 ke sini, tracer awalnya tetap sama. Lalu kita tuh lakukan tracer lagi, maka dia akan langsung terhubung gitu. Jadi dia awal tuh kan tadi kan kita ketika kita set di sini itu dia tidak, nah ini ya, tidak ada destination, kita mau taruh destination dan makanya di sini tuh seperti buat ada apa namanya addressing table di routernya dia nyatat oh ternyata untuk ke router apa ke router tiga ke router 2 itu di router satu ada router 2. Nah, karena kita di sini menggunakan GLM multipoint, ya, jadi oh, gue bisa langsung nih ke router 2 atau sebaliknya tanpa melalui satu seperti itu. Kalau sebelumnya kan kita ada GRE, nah kita masukin di sini kan destinasinya kemana gitu ya tadi ya. Karena di sini router satu itu sebagai hubnya, atau sebagai kepalanya. Nah, lalu di sini untuk ini konsep tadi ya. Kita cek masuk. Ya, di sini kelihatan jelas ya. Ada dynamic, ada lain-lainan ya, tunnel satu, ini tunnel, ya, ini ada tunnel. So, ini kalau di router kita cek lebih detail lagi, maka sama aja tuh. VA-nya kelihatan nih. Untuk kalau jadi dari router 2 ke router 3 itu dia ada dua ya. VA-nya langsung, VA-nya ke router satu dulu atau langsung ke router 3. Ya, dia langsung NHO. Kita verifikasi di aplikasinya kita sih di sini kalau di sini hmm, ini kalian detail banget ya dia cloud installation dan lain sebagainya next solve cover right ya lalu di sini kelihatan dia via apa nih ini mau ke sini kayaknya bisa lewat satu dan dua satu atau di sini dia bisa langsung ke tiga tiga tadi bisa dua nih ini via-nya untuk targetnya atau ya. Oh, ini sudah cek lagi ya. Kita juga sama aja ya. Kita tetap tiga. Lalu di sini kita melihat NHRP mappingnya. Mappingnya tetap sama sih. Ya. Jadi kalau di berupa satu, ini yang mana router 3, ini kayaknya IP-nya, ini IP-nya. Ya. Kalau misalnya mau ke, dari kayak router 2 mau ke loopback 1, itu via mana nih? Kalau back 2 ya kayaknya ini jadi ini mencatat mapping itu semuanya ya di sini ya. Baik dari router itu sendiri atau router yang lain itu catat semua di sini. Terkait router, input lokal, dan sebagainya. Lalu ini untuk tidak, gimana aja ya,
Oke, cukup simpel ya untuk lab yang ini ya. Dan dia hanya menambahkan konfigurasi dan itu merubah sedikit dari yang biasa menjadi multi point ya. Oke, itu sih dari saya. Eh, banyak banyak salah banyak kurang, mohon maaf. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.